Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi a'adda lil mu'minina wal mu'minati jannati tajri min tahtihal anhar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala ni'amihil ghidar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulkul azizul muhtar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafal muhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyil ummi Sayyidina wa maulana Muhammad Nuril Anwar Wasiril Asrar Wa Tiryakil Aghyar Wa Miftahi Babil Yasar Wa ala alihil abrar wa ashabihil ahyar Wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qarar. Amma ba'd. Faya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa ahassukum ala ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada peribahasa mengatakan tak ada gading yang tak retak. Maknanya adalah tidak ada manusia yang luput dari kesalahan atau kekilapan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala innal fil jasadi mudghah, iza salahat salahal jasadu kullu, wa iza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalbu." Ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan jika ia jelek, maka jeleklah seluruh tubuhnya. Dengan demikian, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua bahwa di dalam tubuh kita ini, maksud saya yang bagian tubuh kita yang halus ini, ada yang disebut dengan qalbu. Kata Nabi, jika ia baik maka seluruh tubuhnya baik. Jika ia jelek maka seluruh tubuhnya pun jelek. Dan itu adalah qalbu atau hati. Setiap bayi yang dilahirkan di muka bumi ini dalam keadaan fitrah, suci dari dosa dan noda. Namun seiring waktu sampai ia dewasa, bahkan sampai ia menjadi tua, disadari atau tidak bahwa kesalahan-kesalahan yang ia lakukan, dosa atau maksiat yang ia lakukan akan menimbulkan bekas di dalam kolbunya. Bayangkanlah jika kolbu itu ibarat sebuah cermin. Bagaimana seseorang bisa bercermin, berkaca pada sebuah cermin bila cerminnya itu kotor, tidak memantulkan objek yang ada di depannya. Nah, kekotoran inilah
yang disebut dengan dosa yang terus-menerus diperbuat oleh anak Adam, sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, bahwa itu akan menimbulkan bercak di dalam hatinya. Di dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla bal ghana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak demikian, apa yang mereka usahakan itu akan menimbulkan bekas di dalam hati mereka. Manusia ada kecenderungan untuk berbuat salah. Manusia ada kecenderungan untuk terus-menerus berbuat dosa. Surat Al-Qiyamah ayat 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal yuridul insanu liyafjura amamah." Bahkan manusia ingin berbuat maksiat terus-menerus. Maka apabila tidak kita perhatikan kondisi hati kita sekarang, mungkin dia sekarang sedang sakit, waktu mungkin sedang sekarat, atau mungkin saja sudah mati. Oleh karena itu, apa yang menjadi perhatian kita penyebabnya agar semua itu tidak terjadi? Dalam kitab Nasaihul Ibad, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Inna fasadal qulubi an sittati asya." Bahwa sesungguhnya yang menyebabkan rusaknya hati itu ada 6 perkara. Yang pertama, yuznibuna birojai taubah, sengaja berbuat dosa dengan harapan kelak tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, wa yata'allamuna ilma wa la ya'malun. Punya ilmu tapi tidak diamalkan. Punya pengetahuan tidak diamalkan. Punya ilmu agama, ngaji kesana kemari, manggil ustadz kesana kemari, tidak ada satupun yang diamalkan olehnya. Atau mungkin sering, katakanlah, sudah menjadi kegiatan kita sholat Jumat setiap hari Jumat. Dia mendengarkan apa yang disampaikan oleh sang khatib, tapi tidak ada satupun yang diamalkan, baik oleh yang menyampaikan maupun oleh yang mendengar. Yang ketiga, wa iza amilu la yakhlisun. Kalau bekerja, kalau ibadah, beramal nggak pernah ikhlas. Yang keempat, wa yakuluna rizqallaha wa la yashkurun. Makan rezeki Allah tapi nggak pernah bersyukur. Dirinya sepi dari zikir kepada Allah. Sebab tanda orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisannya sepi dari zikir, bahkan hatinya pun sepi daripada zikir. Bahkan di dalam sholatnya pun yang seharusnya ia zikir, bukan zikir, malah mikir. Memikirkan sesuatu yang belum dikerjakan, memikirkan pekerjaan, memikirkan hutang, memikirkan pengeluaran, memikirkan uang, memikirkan masalah, memikirkan ini dan itu yang seharusnya tidak boleh diingat di dalam sholat. Aqimis sholata lidzikri, surah Toha ayat 14 tuh. Allah ingatkan kepada kita semua, dirikanlah sholat untuk berzikir kepadaku, kata Allah. Namun kadang kita sholat masih saja mikir, tapi kita makan rezeki dari Allah. Salat kita tidak sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, wa may yarduna bi kismatillah. Enggak pernah ridho dengan pemberian Allah. Ra nerimo ing pandum, ra nerimo ing kahanan. Enggak nerima pemberian dari Allah. Enggak menerima keadaan dari Allah. Hidupnya terus-menerus diisi dengan keluhan dan keluhan. Dari pagi sampai sore, dari sore sampai malam, sampai ketemu pagi, isinya adalah keluhan hidup. Yang keenam, wa yadfanuna mautahum wa la ya'tabirun. Mengubur jenazah tapi tidak mengambil
pelajaran kematian dari mereka. Masyaallah hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kalau sudah rusak maka pelan demi pelan terus ya. Orang yang tidak sadar dengan kondisi kolbunya, maka suatu saat kolbunya akan mati. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam beliau mengatakan, min alamati mautil qalbi adamul husni ala ma fataka minal muwafaqat wa tarkun nadami ala ma fa'altahu min wujudiz zallat. Artinya, a sign of the heart's death is the absence of sadness over the act of obedience you have neglected, and the abandonment of regret over the mistakes you have made. Artinya, tanda matinya hati adalah tidak adanya kesedihan saat ketaatan yang engkau lewatkan, dan tidak adanya penyesalan saat kesalahan yang telah engkau lakukan. Jadi biasa saya hidup. Ketika orang lain sibuk zikir, sibuk membaca Al-Quran, mendatangi masjid untuk itikaf dan seterusnya, dia tidak ada penyesalan sama sekali, tidak ada kesedihan sama sekali. Ketika dia berbuat salah pun tidak ada penyesalan sama sekali. Lisannya masih terus menerus menggunjing, menjelekkan orang lain, masih kasar bicara terhadap orang lain, bahkan kepada orang yang lebih tua. Tidak sayang kepada orang yang lebih muda, enggak hargai kepada orang yang seumuran, sederajat, dan seterusnya. Ini pertanda bahwa hatinya sudah mati. Mudah-mudahan kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai hati kita rusak, apalagi sampai hati kita mati. Mudah-mudahan dengan terus-menerus kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi obat, menjadi penawar hati ini yang sudah susah, menjadi penawar, menjadi obat yang hati ini sudah mungkin sekarang sedang sakit. Mari sama-sama kita lihat kolbu kita, hati kita ya. Karena kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la yanfa'u malu wal banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu, harta bendamu, kedudukanmu, jabatanmu, anak-anakmu, la yanfa'u, enggak ada manfaatnya sama sekali. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang kembali kepada Allah dengan hati yang selamat. Mari sama-sama kita benahi hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah dan inayah kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum bima fihi al-Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil khalaiqi wal bashar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha waf'alul khairat wajtanibu 'anis sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فاجيبوا الله عباد الله إلى ما دعاكم وصلوا وسلموا على من به الله هداكم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين ورض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم أرحم أمة سيدنا محمد اللهم انصر من نصر الدين وانصر من خذل المسلمين واجعل بلدتنا إندونيسيا هذه بلدة طيبة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة